Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayan Rindi. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 9 dengan materi Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan nasional. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Wiwit dengan materi pengertian paradigma dan Pancasila sebagai paradigma reformasi. Dan selanjutnya akan dibacakan Wayan Arya dengan materi Pancasila sebagai paradigma pembangunan dan Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vivi dengan materi Pancasila sebagai paradigma sosial budaya dan Pancasila sebagai paradigma ekonomi. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Anggraini dengan materi Pancasila sebagai paradigma hukum dan Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Izin memperkenalkan diri, nama Wiwit Lusiati, NPM 21160130. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari paradigma. Jadi paradigma itu berasal dari bahasa Inggris ya, yaitu paradigma yang berarti model, pola atau contoh. Paradigma juga merupakan pandangan para ilmuwan tentang cabang ilmu pengetahuan Pancasila. Artinya, nilai Pancasila menjadi dasar kerangka acuan dan tolak ukur pembangunan di Indonesia. Nah, dari pernyataan di atas bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia. Selanjutnya, hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kalau ditanya monopluralis itu apa sih? Jadi monopluralis itu merupakan manusia yang terdiri dari berbagai macam unsur tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Ciri-cirinya yaitu susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. Sifat kodratnya manusia sebagai individu sekaligus sosial kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Yang dimaksud di sini unsur itu kodrat ya, kayak berbagai macam unsur, kayak berbagai macam kodrat manusia dan kalangan itu kayak ada itu manusia itu kan perekonomian berbeda-beda, ada yang kayak jadi manajer, ada yang perwira, ada juga yang menjadi pekerja serabutan, makan cuma sehari sekali gitu. Itu yang dimaksud dengan berbagai unsur, namun merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, kalau dari cirinya, diambil dari cirinya tadi, yang dimaksud. Perkenalkan, nama saya Wen Arem Tika dengan NPM 21160128. Saya akan menjelaskan tentang materi pengertian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, tujuan negara hukum formal adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Tujuan negara hukum material dalam hal ini merupakan tujuan khas atau nasional adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, tujuan internasional adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Materi yang kedua adalah Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam
cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan berikut. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mementingkan kepentingan rakyat, yaitu demokrasi, bila mana dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penuturan prioritas kerakyatan. Yang keempat, dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, Yang kelima, tidak dapat nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban tersebut bersumber pada nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, implementasi tersebut perlu dikonstruksi. Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, implementasi tersebut perlu direkonstruksi ke dalam perwujudan masyarakat warga yang mencakup masyarakat tradisional, berbagai asal etik, agama, dan golongan, masyarakat industrial dalam masyarakat purna industrial. Dengan demikian, nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah nilai toleransi, nilai transparansi, hukum dan kelembagaan, nilai kejujuran dan komitmen tidak sesuai dengan kata, bermoral berdasarkan konsensus, bermoral dalam pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Nurafifa dari kelompok 9. Pancasila sebagai paradigma pengembangan kebudayaan. Hak budaya community dapat sebagai perantara atau penghubung atau penengah antara hak negara dan hak asasi individu. Paradigma ini dapat mengatasi sistem perencanaan yang sentralistik dan yang mengabaikan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang memenuhi kriteria sebagai puncak kebudayaan sebagai keanekaragaman acuan bersama bagi kebudayaan daerah, yaitu yang pertama, sila pertama menunjukkan tidak satupun suku, bangsa, ataupun golongan sosial dan komuniti setempat di Indonesia yang tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua merupakan nilai kebudayaan yang menjunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan asal-usul kebangsaan, kedaerahan, ataupun golongan. Sila ketiga mencerminkan nilai-nilai kebudayaan yang menjadi kedaulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai suku bangsa yang berdaulat. Sila yang keempat merupakan nilai-nilai kebudayaan yang persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila kelima, betapa keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi. Paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada sistem ekonomi Indonesia. Dalam ekonomi kerakyatan, politik atau kebijakan ekonomi harus. Perkenalkan, nama saya Wain Anggreniasi, NPM 2116127. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum. Dengan ditetapkannya Undang-Undang 1945, NKRI telah memiliki sebuah konstitusi yang di dalamnya terdapat pengaturan 3 kelompok.
materi muatan konstitusi, yaitu yang pertama, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, adanya susunan ketatanegaraan negara yang mendasar. 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Sesuai dengan Undang-Undang 1945 yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila, pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan bagian dari Undang-Undang 1945 atau merupakan bagian dari hukum positif. Dalam kedudukannya yang demikian, ia mengandung segi positif dan segi negatif. Segi positifnya, Pancasila dapat dipaksakan berlakunya oleh negara. Segi negatifnya, pembukaan dapat diubah oleh MPR sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang 1945. Ketentuan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, hukum tertulis seperti undang-undang termasuk perubahannya. Dengan demikian, undang-undang dengan peraturan perundang-undangan lainnya harus mengacu pada dasar negara, sila-sila Pancasila negara. Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif untuk kepentingan rakyat yang merupakan perwujudan aspirasi rakyat. Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Implementasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus adalah seperti contoh-contoh paradigma Pancasila di atas kehidupan kampus tidak jauh berbeda dengan kehidupan ketatanegaraan. Kampus juga harus memerlukan tatanan pembangunan seperti tatanan negara, yaitu politik, ekonomi, budaya, hukum, dan antar umat beragama. Untuk mencapai tujuan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka sebagai makhluk pribadi sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan dan teknologi iptek pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur jiwa manusia meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak. Sebagai mahasiswa yang mempunyai rasa intelektual yang besar, kita dapat memanfaatkan fasilitas kampus untuk mencapai tujuan bersama. Pembangunan yang merupakan realisasi praksis dalam kampus untuk mencapai tujuan seluruh mahasiswa harus mendasar pada hakikat manusia sebagai subjek pelaksana sekaligus tujuan pembangunan hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pengembangan kampus itu sendiri. Itulah presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan kami tutup. Om Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.